Enggak lagi ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Duh, ngeblank lagi. Mendadak banget. Eh, Gimana puasanya hari keduanya, masih semangat ya? Semangat, Insya alhamdulillah. Allah. Terus semangat Pagi. dong. Ya udah, untuk mempersingkat waktunya, kita persilahkan aja untuk Tenika memulai bedah bukunya. Tenika, silahkan. Oke, kita kasih applause dulu teman-teman. Yeay, saya semangat semangat. Iya, tentu ya. Mangga, Teknika dipersilahkan. Ada nggak, Kang? Belum nih, share screen-nya. Cobain lagi. Loading sebentar. Nah, ini lagi kayaknya. Masih gelap. Nah, udah ada. Mangga, silahkan. Ada ya? Ya, ada. Kelihatan nggak, Kang? Ada kelihatan. Oke. Nah, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nika mau presentasi. Nika kebagian buku Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang, karya Jeong Monjeong. Ini tuh wanita dari Korea Selatan. Nextnya, loading ya? Udah ada suaranya ya? Mungkin mic-nya agak maju ya, Teknika. Ini ada. Udah, oke. Ada ya? Ada. Ini agak lemot laptopnya, Kang. Maaf. Iya, nggak apa-apa. Kalau lemot terus boleh di-share mungkin filenya ke Akang yang operator di sini. Iya. Parah ini. Cocok di-share aja ya. Ke Line boleh, ke WA boleh. Jadi bantu dari sini ya. Nyampe nggak ya? Bentar ya, dicek dulu. Udah kayaknya. Ini nggak bisa dikembaliin. Nggak apa-apa. Oh, pakai Canva ya. Iya. Nggak apa-apa. Nah, kita tampilkan ya. Sorry, di close dulu ya yang Teknika ya. Iya. Nah, enggak. Ada ya, udah ada ya penampakannya ya. Oke. Ini kedengaran ya suaranya? Nah, kayak gitu boleh. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nisa kebagian buku judulnya itu Tak Mungkin Membuat Semua Orang Senang. Ini tuh karya Jeong Monjeong. Itu tuh dari Korea Selatan. Jadi wanita yang... Maaf, suaranya kecil. Ini ada tes. Pakai headset enggak nih, Kak? Pakai nih. Mic. Headset. Ini ada. Nah gitu. Ada, oke. Kencang tuh. Harus deket mulut kayaknya. Oh iya. Bibir ya? Mic, iya. Mulut Iya, dimakan. Oh iya. Ya udah ya. Iya. Coba baru pagi, Bang. Next. Nah, di sini tuh apa sih yang ditulis? Nah, yang ditulis ini bahwa kata Jong Monjeong tuh bilang kalau dalam hidup itu kita pasti akan menghadapi orang-orang yang kelewat batas. Nah, orang-orang yang kelewat batas tuh seperti menyakiti hati kita, terus mempermalukan kita, mengguncang kepercayaan diri kita. Seperti itu dalam buku ini. Next-nya. Nah, di sini tuh penulis tuh kan sebagai reporter TV ya. Nah, penulis itu mengambil contoh di dalam acara TV-nya Bincang-Bincang, ada seorang komedian perempuan dan seorang aktor. Nah, si aktor ini tuh bilang katanya ke komediannya, wajahmu seperti laki-laki. Nah, terus kan kalau misalnya orang yang bilang gitu kan bercanda kan, tapi si komedian ini tuh merasa tersindir gitu loh. Langsung dia bilang, oh nyindir sambil dia tersenyum. Kemudian si aktor itu mungkin merasa malu dan dia bilang,
oh maaf katanya gitu. Kemudian si komedian ini bilang tidak apa-apa sambil dia tersenyum seperti itu. Next-nya, aku baca di buku ini tuh ada namanya gaslighting. Nah, gaslighting ini dari pakar psikologi, kalau itu tuh adalah bentuk pelecehan emosional yang membuat korban tidak percaya dan curiga pada penilaian sendiri. Jadi dia tuh nggak pernah percaya sama penilaian dia sendiri, seperti itu. Nah, di sini juga Dr. Robinson tuh menjelaskan ada gejala-gejala yang mungkin terjadi sama korban atau orang yang menjadi gaslighting ini. Nah, yang pertama itu sangat sering minta maaf. Jadi teman-teman kalau misalnya kalian sering lihat orang yang minta maaf, mungkin ini salah satu gejalanya seperti itu. Nah, dia tuh merasa seolah-olah semua hal adalah tanggung jawab dan kewajibannya dia. Jadi dia tuh pengen minta maaf terus karena dia tuh merasa itu tuh tanggung jawab aku loh gitu. Nah, kedua, dia tuh sulit mengambil keputusan sendiri. Jadi mereka tuh nggak percaya sama penilaian mereka sendiri dan dia tuh menunggu orang lain buat ngambil keputusan seperti itu. Nah, yang ketiga, ini mereka sering menyalahkan diri mereka sendiri. Jadi mereka lebih sensitif dan merasa keadaan itu makin memburuk gitu, makin nggak baik gitu. Jadi mereka merasa diri mereka tuh salah gitu kan. Yang keempat itu menjadi pribadi yang semakin tertutup. Jadi dia sering berbohong dan tidak menunjukkan isi hati yang sebenarnya. Jadi dia tuh kenapa nggak mau menunjukkan isi hati yang sebenarnya? Karena dia tuh takut gitu kalau misalkan orang-orang tuh bakalan salah paham sama dia dan dia dianggap sebagai orang yang egois seperti itu. Next. Nah, di dalam buku ini juga menceritakan bahwa nggak perlulah menjadi orang baik, katanya seperti itu loh. Kenapa gitu kan? Nah, karena manusia ini berkembang dengan berbagai pilihan yang diambil dalam hidup. Nah, yaitu belajar bertanggung jawab pada pilihan mereka sendiri gitu. Tapi kalau misalnya orang baik, itu tuh mereka sibuk memikirkan orang lain sampai mereka lupa keinginan mereka sendiri gitu. Jadi orang baik ini dia lebih memikirkan orang lain dan mementingkan orang lain seperti itu. Next. Nah, di sini juga belajar menolak dengan tegas dan berkelas. Kebiasaan orang Indonesia itu kan banyak yang nggak enakan ya. Nah, ini salah satu yang terjadi di Indonesia juga gitu kan. Kayak misalkan di kondisi kamu yang lagi banyak kerjaan nih, kemudian ada teman-teman yang minta bantuan. Kayak misalkan kita kerjaan tuh numpuk banget, belum beres gitu kerjaan kita. Masih apa ya, bingung gitu ngerjainnya. Nah, terus ada teman yang minta bantuan kayak, "Tolongin dong, bla bla bla," gitu kan, "bantuin ini." Nah, terus kita kayak kalau misalnya kita nggak mampu ya kita bilang, jangan kita kayak, "Oh, iya iya aja," gitu, kayak nggak enakan, ya udah diambil gitu minta bantuan gitu. Sampai kita tuh mungkin kerjaan kita nggak terselesaikan, jadinya kita mengulur waktu dan apa ya, mengerjakannya tuh bergadang, misalnya kayak gitu. Mendingan kita bilang aja. Nah, cara bilangnya dan nolaknya tuh harus elegan gitu kan. Kayak contohnya di sini, "Wah, terima kasih banget kamu udah percaya sama aku. Aku coba ya cek jadwal dulu." Kita lihat cek jadwal. Oh, ternyata jadwal kita penuh banget. Nah, kita bilang aja ke si orang itu gitu. Kalau jadwal kita masih penuh gitu kan. Nanti dia juga pasti mengerti gitu. Gak mungkin kan kalau dia maksa kayak, "Bantuin dong, bantuin." Gak mungkin kayak gitu. Next di sini cara menghadapi orang kasar dengan senyuman. Jadi orang kasar tuh yang tadi yang suka menyakiti hati, terus mempermalukan kita jadi nggak percaya diri kayak gitu kan. Nah kita bisa menghadapinya tuh dengan pertama itu ada memperingatkan mereka bahwa ucapan mereka itu nggak pantas. Jadi kita tuh boleh berbicara, tapi ingat hak asasi orang lain gitu kan. Kita bisa bilang aja gitu kayak, apa ya, kalau kalau ada orang lain yang dengar, nanti dia sakit hati, gitu aja. Kita bilang kayak gitu, kalau misalnya ucapannya tuh nggak pantas. Kedua itu merespon dengan pertanyaan penegas, contohnya. Kayak di sini dicontohin di buku ini, wajah orang itu sungguh tidak egois. Sorry, berisik ya. Wajah orang itu sungguh tidak egois. Kita bisa berkata, maksudmu jelek, jadi kita tuh mempertegas gitu kan, dia pasti malu kayak gitu. Nah, yang ketiga itu menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang digunakan oleh lawan bicara kita. Kayak misalkan panggilan akrabnya tuh kayak Pak Tua,
sini kemari gitu kan. Nah kan itu nyindir juga kan. Nah kita bisa bilang, apakah aku boleh juga bilang kamu patua kayak gitu. Nah keempat itu tuh memberikan respon yang tidak tulus, kayak misalkan kita misalkan ada yang bergurau sama kita, terus kita kayak sakit hati kan, kayak nggak ngerasa tersinggung, kita bisa pergi gitu tanpa bilang apa-apa gitu. Kalau misalnya di media sosial, kayak misalnya kita bisa jawab haha atau oh begitu gitu aja. Kayak gitu. Nah, yang kelima ini memberikan jawaban yang bernada humor, jadi bercanda kayak gitu, tapi itu tuh membalas pesan dia gitu. Next. Nah, di sini sering banget kan, apakah toksik gitu tuh sering banget di kehidupan kita gitu kan. Nah, kalau ditanya di sini, aku melihat ada kata-kata yang apakah kamu merasa pasanganmu terlalu sering mengkritik dan terus mengucapkan hal-hal yang membuatmu merasa pesimistis? Jika kamu merasa seolah-olah terisap ke sumur yang sangat dalam, apabila bersamanya, kau harus segera meninggalkannya. Ia sedang berusaha memanipulasimu, kayak gitu. Lanjut. Nah, di sini tuh tetaplah waspada dan jangan percaya begitu saja pada apapun yang dikatakannya gitu kan. Kau harus lebih percaya pada intuisi dan perasaanmu sendiri daripada ucapannya, seperti itu. Next, jadi pesan yang diambil dari buku ini itu nggak semua orang memperlakukan kita dengan baik kan. Dan kita pun tak bisa selalu diam saja gitu ketika diperlakukan semena-mena atau tidak adil oleh orang-orang kelewat batas. Buku ini tuh bisa jadi refleksi dirilah untuk membantu kita menjadi orang yang lebih nyaman, tenang dalam menyikapi hubungan antar manusia yang kadang nggak semua sesuai harapan kita gitu. Nah, di sini ada kata-kata, jika kita ingin dianggap orang baik, namun tetap bisa menolak permintaan bantuan dengan baik, itu artinya kita serakah. Jadi kita harus bisa memilih dua keputusan. Kita mau dianggap orang baik atau kita menolak permintaan bantuan. Jadi kalau misalnya kita menolak kan, kita nggak tahu ya respon si orang itu bakalan jadi bete atau gimana, itu nggak tahu gitu kan. Jadi kita nggak bisa memilih dua-duanya, jadi harus memilih salah satu, seperti itu. Sekian presentasi dari Nika. Siapa tahu ada yang belum mengerti dan ingin ditanyakan, boleh. Oke, kita kasih applause dulu teman-teman. Bagus nih Kak. Mangga Teh Tia, dipersilakan. Apa nih Teh Tia? Teh Tia dah. Ya, semangat. lancar presentasinya. Untuk yang mau bertanya, silahkan. Boleh. Aku mau, tapi nanti deh terakhir aja. Sok yang lain dulu. Ya. Siapa Teh Mangga, Yoyoh mau teman-teman. nanya? Biasanya Teh Yoyoh yang suka nanya nih. Iya. Mangga Aku Teh juga Yo. ada, boleh belakangan dari yang lain dulu. Bisa. Kalau di belakang semua siapa yang nanya ya? Iya. Enggak, kan aku biasanya duluan, boleh sekarang yang duluan siapa dulu bisa ada gitu. Boleh. Siap. Sok. Ayo. Ayo kok. Biasanya Ayo, kok. nanya apa kok. Tia dulu ada Tia. Enggak mau nanti aja. Ya kan sebagai presenter, co-host. Ayo, yang lain dulu. Siapa? Bagus nih bukunya, Ayu. teman-teman. Sangat relevan dengan kehidupan Nah, sehari-hari. Ayu. Teh Ayu, mau Teh Ayu. nanya. Mangga Teh Ayu. Dulu Kang lagi mencerna dulu Kang. Lagi mencerna. Nggak puasa Lagi emang. Jangan makan puasa hari ini mah Teh Ayu. Boleh ya dulu. Ya, kan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Teh Nika sudah membedah buku tentang tidak mungkin kita menyenangkan semua orang ya. Ya. Itu tuh kalau lihat itu karena mungkin yang dihubungkan dengan pembahasan sebelumnya gitu ya. Karena itu tuh kita tuh terlalu berharap respon baik dari orang lain seperti itu. Kemudian sehingga mengabaikan kenyamanan atau
kebebasan diri sendiri. Jadi kita tuh nggak bisa menunjukkan kita tuh apa adanya seperti itu. Tetapi kita tuh berharap apa yang berperilaku seperti apa yang diharapkan orang lain. Nah, berarti kan kayak gitu tuh capek ya. Karena benar kata Kang Tio, yang remote diri kita itu tuh harusnya ada di kita. Nggak salah kita ingin menyenangkan orang lain, tapi kita juga harus tahu batasannya. Ketika itu sudah melewati batas, jadinya kita yang menderita, itu juga sepertinya tidak baik ya, seperti itu. Cuman kadang kan suka dilema kayak gitu ya, karena yang nggak enakan teh Neng Nika. Nah, kayak gitu. Untuk menolaknya tuh kadang susah. Yang aku rasain susah gitu. Cari-cari alasan kadang juga, masa kayak gitu aja nggak bisa. Kayak gitu. Sebetulnya bisa nggak yang menyatakan apa adanya, atau kita tuh menolaknya tuh harus seperti apa sih, selain dengan kata-kata kayak gitu. Boleh dibantu cara menolak yang baik itu seperti apa. Oke. Kadang kan kalau dibiarin juga mending nggak ngerespon, kan itu lebih ini. Kadang kalau ngerespon juga aduh takutnya teh jadi nyakitin lagi atau sesuai dengan yang diharapkan. Menolaknya itu tuh yang baik tuh seperti apa lagi, contohnya seperti itu. Terima kasih Neng Nika. Ya, sama-sama Teh. Langsung aja ini dijawab atau gimana? Langsung aja. Langsung aja. Oke. Menurut Nika, caranya adalah ya tadi di dalam buku ini tuh bilang apa namanya, ya kita harus bilang, bentar, ada motor. Oke. Jadi di dalam buku ini bilang kita kalau mau nolak tuh harus elegan dan juga harus tenang lah ya. Nah, kita tuh apa sih, sebelumnya kita harus bilang berterima kasih dulu kalau dia udah percaya sama kita gitu kan. Terima kasih udah percaya sama aku gitu, mau apa, udah percayain amanahnya ke aku gitu. Tapi kita harus lihat dulu, aku mau cek dulu ya jadwal aku, apakah penuh atau enggak ya gitu kan. Nah, terus kita bilang aja kalau misalnya kita lagi banyak jadwal atau misalnya kita nggak bisa gitu, kita bilang aja aku lagi ngerjain ini loh, kita liatin apa aja sih bukti-buktinya gitu loh, kita lagi ngerjain sesuatu gitu, kasih tahu seperti itu. Nah, nanti dia juga pasti bakalan mikir gitu kan, oh ya udah dia lagi sibuk kayak gitu. Nah, di satu sisi juga kan kita juga kan namanya nggak enakan ya, jadi kita nggak tahu gitu dia bakalan ngomongin apa karena kita nolak gitu kan. Nah, tadi dibilang kita nggak bisa milih dua-duanya gitu, jadi kita harus pilih salah satu, mau dinilai orang baik atau kita menolak gitu. Seperti itu Teh, barangkali ada yang udah mengerti atau kurang gimana Iya, gitu, terima boleh ada kasih yang Neng tambahin? Nika. Iya. Siap-siap. Mungkin dari yang lainnya boleh dong cara menolak biasanya seperti apa? Nolak dengan ngeles itu sama. Ayo mangga, teman-teman yang lain. Nah, Kang Tio boleh atau berbagi, kan biasanya kalau ada request suka dibilangin iya dulu terus bla 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 sampai kita mengerti. Aku tuh nggak bisa seperti itu, Kang. Kalau bisa kalau enggak gitu. Cuma kan harus elegan katanya kalau nolak. Akang hari ini lagi mode hemat daya nih. Ayo. Masya Allah. Dari teman-teman yang lain dulu ya, Amang. Iya, karena Pak sama. Koko, untuk menolak mama bagaimana, Bapak Karena Ajis? pertanyaan Teo pun pertanyaan Akang itu sama itu Teo. Aku juga masih belajar itu. Mangga, ayo teman-teman kasih kita inspirasi dari perspektif teman-teman ya. Ingat ya, sekali lagi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah di sini. Kita sama-sama belajar ya. Ayo belajar, kita berbagi cerita gitu. Pak Ajis, Pak Koko, gimana nih kalau versi Pak Ajis, Pak Koko? Pak Ajis dulu deh. Menolak mama ya. Iya. Ya nolak apapun atau Iya. tapi elegan tuh kayak gimana sih? Nggak tahu sih kalau elegan aku juga. Paling kasus terakhir aja nih ya. Kayak Mbak Eka kemarin kan minta endorse paku payung tuh. Nah, kita kalau misalkan bilang enggak ke dia, itu pasti kan ada semacam strategi lagi kali ya, Mak, untuk penolakan kita. Jadi aku sih bilangnya iya boleh Mak endorse.
tapi waktunya itu sebulan, gimana mau? Nah, kalau dikasih apa pengertian sebulan itu kadang kan mama suka mikir, oh iya sebulan, kayak gitu sih. Apa itu penjelasan teorinya gimana ya? Mau nggak mak sebulan? Iya, wah sebulan lama banget ya Kang ya. Ikut foto lagi aja. Oh boleh. Foto tapi minggu depannya lagi, 2 minggu lagi gimana? Nggak apa-apa. Akhirnya dia mikir lagi, waduh gimana ya? Akhirnya nawarin disunat gitulah. Jadi akhirnya ya udah, jadi permintaan awal request dia yang pertama jadi nggak approve gitu sih jadinya kayak gitu. Jadi ada solusi lain yang kita kasih gitu. Jadi kayak ngobrol dulu kemana-mana ngejelasin ini efeknya A, ini efeknya B kayak gitu-gitu sih. Kalau aku kemarin kasus kemarin ya. Gitu. Tapi dibilang iya dulu boleh. Iya dulu ya. Iya boleh. Tapi dijelasin dulu. Iya. Kayak gimana tuh Pak? Monggo Pak Jati. Ya, Jati lebih jago nih. Nah, Masalah tolak menolak nih. Yang biasa siapa yang sering nolakin nih? Yang bucin-bucin. Ditembak ditolak. Saya sering ditolak nih. Oh enggak Pak Koko nih. Oh enggak Pak Koko. Cover boy nih. Cover boy 2007. Iya, Majalah Yasin. Bukan majalah Dekat Satwa, Bro. Majalah Trubus ya. Masih ada Trubus. Enggak kok. Apa sih kalau Koko mah apa ya? Mungkin buku ini cocok buat Koko nih. Kayak ngerasa mungkin baru tahu bahasanya ya gaslighting. Orang yang agak susah menolak tuh. Ya Koko sendiri emang agak susah nolak sih karakternya. Terus karena sering berhadapan dengan konflik ya, ada yang misalkan pengen A, ada yang pengen B, ada yang pengen C, ya terpaksa kita apa ya harus ngambil keputusan sih, dan memang tidak bisa menyenangkan semua orang. Koko sih sekarang udah kayak Teh Yoyo lagi, kalau bisa ya bisa, enggak ya enggak gitu. Kalau dulu ya semua dibisain gitu, bisa dulu baru kalau misalkan terpaksa nggak bisa ya minta maaf dulu gitu. Kalau sekarang bisa enggak sekarang gitu sih. Begitu Bapaknya. Gitu ya. Iya. Kalau dulu emang kayaknya gaslighting banget Koko tuh gitu. Pas sekarang karena sering berhadapan dengan masalah gitu. Terus permintaan Mak Agen ada yang pengen A, ada yang pengen B kayak gitu. Jadi ya terpaksa harus milih dan tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Iya, betul, setuju Pak Koko. Mungkin kayak nanti bukunya bisa dipinjam ya Nika habis nikah. Boleh Kang. Kayaknya Bisa gaslighting itu ini ya, gaslighting itu berbanding lurus dengan gas lambung ya. Asam lambung. Gastritis itu. Oh, gastritis, benar setuju. Iya. Betul. Ayo, nuhun Pak Koko, teman-teman yang lain dulu. Teh Ayu nih kayaknya udah mau. Mangga Teh Ayu. Tambahin aja mungkin. Ya. Kalau emang biasanya sih aku kasih alasan yang logis, yang bisa diterima gitu, supaya dia tuh tahu juga kayak ternyata kayak gitu. Kita nolak tuh ada alasannya juga kenapa. Bagus sih yang logis dan nggak usah dilebihkan banget gitu kan. Kalau dilebih-lebihkan atau bohong jadi kesannya kayak dia mah emang nggak mau gitu. Kalau masih mau kali ya, masih mau menjaga hubungan antar manusia. Ya, betul. Oke, nuhun Teh Ayu. Betul ya. Mangga yang lainnya dulu. Nanti biasa di belakang catatan kaki sedikit. Menolak. Kang Pebi boleh atuh request sharing gitu kan, vendor juga sering gitu ya. Ya. Minta request yang kayak gitu. Gimana? Betul. Mangga Kang Febi. Kalau versi Kang Febi gimana? Ada request dari vendor, request dari Teteh, request dari aku, request dari yang lain. Ayo, oleng-oleng dah. Oleng-oleng ya. Betul tadi kata Ayu sih sebenarnya Mas. Jadi ketika emang ada request yang nggak masuk ke kita, ya kita coba jelasin dulu aja.
Bahkan kalau untuk di vendor tuh bukan hanya ditolak, tapi gimana juga kita harus bisa diterima pemikiran kita tuh. Kita sering nolak gitu permintaan vendor tuh. Kang, kumaha tuh mun kieu, Kang, kumaha tuh mun kitu. Ya salah satu caranya ya dijelaskan dengan sejelas-jelasnya gitu. Biar paham. Ya intinya bikin paham lah bahwa hal itu tuh nggak mungkin gitu untuk bisa masuk tuh. Kayak kalau masalah harga mah lah negonya juga sampai 2 hari kan. Gitu. Teh yo pengen segini, vendor pengen segitu. Tengah-tengahnya kan kita nih yang diproduksi gitu. Ya kita jelasin aja, termasuk juga dari masukan dari Teh Yoyo, dari vendor, seperti itu. Intinya dijelaskan supaya paham apa maksud mereka tuh bisa atau enggaknya seperti itulah. Itu paling Kang dibikin paham dulu aja. Ya betul, setuju ya. Jadi pakai data fakta itu juga bisa. Iya. Ya. Data-datanya, fakta-faktanya gitu. Seperti kemarin saya emang nggak mau ngambil lagi orderan, kan otomatis kita ditolaknya. Iya. Oke, kita set oke dulu aja, kita jelasin dulu. Iya, sampai akhirnya masuk, ya udah saya ambil jadinya oke gitu. Terus ini mah nggak bisa, ditolak juga. Gitu. Kita jelasin, akhirnya diterima juga. Yaitu asalkan ada datanya, bisa diterima sama logika, mereka juga paham sih sebenarnya. Dan kasus dari yang Kang Ajis juga kan seperti itu sebenarnya. Ketika disajikan data gitu, Mak, sebulan mau nggak? Kan data atau angka gitu. Wah, mikir, Mak bisa, tapi seminggu mau nggak? Mikir lagi. Ya sama vendor juga waktu di lapangan seperti itu sih yang kita hadapi. Gitu. Ya, tenun Kang Feby. Bagus kan? Ya, kalau disuruh ngomong pada bagus-bagus sebenarnya mah, cuman ya itu diam-diam baik. Nuhun Kang Feby. Ayo, yang lain dulu. Neng Eca tuh suka nolak-nolak nggak? Eca. Ayo, bersuara nih. Di-unmute dulu ya. Iya teh apa? Ya kalau ke agen baru atau ke customer sempat nolak juga atau nge-reject sih, bukan nge-reject sih. Ya, jadi gitu apa yang diminta customer itu sebetulnya nggak ada atau gimana? Biasanya cara menolaknya gimana? Dibilangin nggak ada langsung atau gimana? Ya sering sih kadang kalau nolak paling ya dialihin ke kayak ke produk yang ada. Kalau misalkan di bagian aku kan pasti nanya-nanya di bagian produk ya. Bagian apalagi gitu kok. Kalau sekarang kan open agen pasti aku terimain. Kalau misalkan ada yang gak lolos pun aku kasih jawabannya sama yang masuk akal dulu aja. Yang penting apa ya? Obrolannya enak dulu aja sih teh gitu. Siap. Thank you, Neng Eca. Oke. Ya, penuhun, Eca. Jadi enak ngobrol ya. Ya. Mangga, ada lagi. Teh yang mau dari siapa nih? Silakan tembak saja. Tembak saja. Siapa lagi ya? Nah, Neng Linda kan kalau R&D juga suka banyak requestan ya? Ya, betul. Mangga, Teh Linda. Linda di toilet, Kang. Tadi di toilet. ada izin. Ada izinnya tadi ya? Chat ya? Sorry. Oh iya, izin ke WC. Mangga, Teo. Boleh, siapa lagi yang mau? Kenapa disuruh yang mau? Teh ini. Itu Kang Arya langsung off cam tuh. Kang Arya nih kayaknya nih. Kan biasa di vendor ya. Sering ini kan. Drama. Gimana Kang Arya nih? Kalau versi Kang Arya, mangga. Lagi balesin vendor, Kang. Tadi oke lagi balesin vendor. Lagi godin ya Arya ya. Gimana? Iya. Godin masih subuh. Gimana? Ya gimana? Iya, sok dari sudut pandang Kang Arya nih gimana nih menghadapi itu? Nggak tahu kalau saya mah apa. Kalau saya mah nggak bisa sih nutup-nutupin gitu. Saya mah apa adanya aja langsung gitu kan. Kalau saya mah gitu.
Jadi langsung belak-belakan gitu kalau saya mah gitu. Karena kalau misalnya saya tahan juga nggak enak di hati gitu. Kalau saya mah gitu orangnya. Jadi udah belak-belakan aja terus saya kalau kayak gitu. Kalau saya mah gitu Kang. Kalau saya mah gitu langsung aja biar enak di hati, puas langsung kayak gitu. Iya. Emang gitu Kang kalau saya. Yes. Langsung aja semua. Orang lapangan harus begitu. Iya, dan memang fungsi Kang Arya itu gas ya. Kalau misalkan Kang Feby itu rem. Jadi bisa jalan kalian itu. Ada gas, ada rem gitu. Kalau gas terus nabrak semuanya. Yes, kombinasi yang luar biasa kalian di lapangan itu, teman-teman. Nuhun Kang Arya. Oke, sebelum ke pertanyaan lain, mungkin sedikit ya, Theo. Tadi ini akan hanya ngerangkum ya catatan kaki dari teman-teman semua yang bagus-bagus semua nih ya. Yang pertama, yang harus kita lakukan ya kalau versi Kang sendiri itu biasanya yang paling penting adalah kitanya harus bisa tetap menjaga kewarasan itu dulu. Satu. Dengan cara apa? Dengan cara kita kan punya kapasitas dan sumber daya sendiri ya yang bisa menganalisis gitu kan. Aku bisa nggak sih kira-kira kayak gitu tuh. Ya, kalau misalkan versinya Teh Ayu sama Kang Feby tadi kan lihat data dan fakta. Ya, atau ngelihat sumber daya lah kitanya waktu ini cukup nggak? Ya, tenaganya ada nggak kayak gitu tuh. Ya, kalau memang belum ada ya udah katakan jangan gitu tuh. Ya. Kitanya dulu sumber dayanya, kalau misalnya kita mau ngasih kan kita harus tahu, harus punya apa yang dikasih, benar nggak sih? Kalau nggak ada yang mau dikasih tapi kita maksa mau ngasih, stres kitanya. Nggak ada yang bisa kita kasih sumber dayanya gitu tuh. Karena dulu pernah, karena kan beberapa waktu yang lalu juga Zoom ya, ngasih tahu teman-teman kan bahwa Akang juga sama, tipikalnya itu yes man gitu dulu tuh. Dan itu stres teman-teman. Ya, inginnya bagus, mulia gitu kan, pengen nyenengin semua orang. Tapi ternyata nggak bisa, kita nggak bisa gitu ternyata di lapangannya gitu ya. Yang kita bantu pun ternyata ada aja yang kurang puas gitu dengan bantuan kita, kan jadi ngeselin, benar guys. Jadi balik lagi yang pertama ya, gimana caranya kita tetap waras dulu. Dengan apa? Dengan cara melihat sumber daya. Ya, data fakta kita dulu gitu, apa yang mau kita beri. Yang pertama. Kemudian yang kedua, lihat nih bantuan yang diinginkan itu, lihat skala prioritasnya gitu Theo, teman-teman. Penting mendesak nggak? Gitu tuh. Karena ada ya, mungkin misalkan dulu kasusnya kan ada yang minta tolong minjem uang lah katakan gitu ya, yang dia itu untuk pengobatan anak yang sakit. Nah ini kan kelihatan dari kesehatan misalkannya atau dari makanan gitu ya, yang memang kebutuhan primer gitu. Nah sebisa mungkin kalau kayak gitu, tanya kalau ada itu harus gitu, bagi Akang ini mah ya gitu ya, gitu. Meskipun nggak ada ya udah dibagi-bagi lah sebisanya, karena itu primer. Apalagi yang minta tolong adalah keluarga kita sendiri misal. Ya, jadi banyak variabel sih. Dari situ yang kedua adalah skala prioritas. Ya, bantuan itu kita harus lihat dari situnya juga. Yang ketiga, contohnya gini Theo. Ini ada yang bisa teman-teman terapkan dan mungkin pernah di-share juga dulu ya, perihal hutang gitu kan. Mungkin teman-teman juga ada ya. Jadi ada entah saudaranya atau temannya atau keluarganya gitu yang minjem uang ke kita. Itu kan drama, benar nggak sih? Curhat nih. Iya bukan ya. Ini aku juga minta saran masukan gitu dari teman-teman gitu. Kalau Akang sendiri gitu pernah dapat ya ilmu dari salah seorang guru. Ini kan kasusnya mirip gitu ya, nolak bingung gitu ya, nggak nolak juga, aduh gimana gitu kan, nanti dikembalikan enggak gitu, paling gede bisa. Nah jadi triknya ternyata ya ketika misal ada yang minjem ke kita 1 juta misalnya, kalau kata Mbak Guru itu kita ngasihnya jangan 1 juta full. Misal sahabat lah ya, gitu ya contohnya ya. Minjem 1 juta, kita jangan ngasih 1 juta, tapi ngasih paling sedikit itu 25%-nya. Gitu. Tergantung kita lihat ya, tadi pertimbangan pertama sumber dayanya ada nggak kitanya. Ya, kalau ada, kasih pinjam 1 juta, kasihnya antara 250 sampai 500. Ya, kalau Akang mah seringnya 25%-nya sih, 250 misalkan. Nah, 250 ini teman-teman ya, kasih akadnya kalau dalam dirinya teman-teman itu ngasih aja. Karena hutang tuh biasanya nggak balik. Jadi sebagai apa? Sebagai uang menjaga hubungan kayak gitu. Nanti sih, ya pasti diniatkan untuk sedekah lah ya gitu ya, bahasanya untuk hadiah gitu, untuk yang minjem itu gitu. Mau dibalikin syukur ya, mau nggak dibalikin juga nggak apa-apa. Jangan ngarep teman-temannya gitu tuh. Ya, itu juga yang kedua, menjaga supaya biasanya ya kalau orang tipikalnya yang suka minjem, dia tuh memang mindsetnya seperti itu teman-teman. Ya, jadi ketika kita udah minjemin, dia tuh akan sungkan minjem lagi gitu, karena belum bayar yang sebelumnya, tapi nggak full, gitu tuh.
Ya. Jadi menjaga hubungan, hutang supaya tetap ya baik-baik aja hubungan kita. Yang kedua, supaya beliau sungkan kalau belum balikin ngutang lagi itu sungkan. Itu ya. Kalau misalkan yang hutang atau terkait dengan Teo tadi. Yang terakhir, ini bagus sih yang dari teknika tadi ya teman-teman. Di share ya. Nah ini. Ada kutipannya bagus dari yang teknika presentasikan tadi. Jika ingin dianggap orang baik, namun ingin juga tetap bisa menolak ya permintaan bantuan dengan baik itu ya. Itu artinya kita serakah gitu. Dua-duanya pengen. Ngerti nggak maksudnya pernyataan ini? Ya, jadi kita pengen nolong gitu ya. Kita pengen nolak, tapi pengen juga dianggap baik kayak gitu tuh. Ya nggak bisa. Kita harus milih dua-duanya. Nerima apa nolak, intinya begitu. Ya, gitu kan. Nah, balik lagi ke quotes ini, ya kunci utamanya ya ke yang nomor 1 tadi. Mau nolak atau mau nerima, kitanya kudu tetap waras, gitunya gitu sih. Ya, karena kuncinya di situ teman-teman. Ya, percuma juga kita nolongin, kita yang nggak waras gitu kan, jadinya ngedumel, nggak ikhlas dan lain-lain. Gitu Teo ya. Siap, alhamdulillah. Ya, Nanti pengumpulan dana talangan ya kan. Lo ke situ. Hatur nuhun Kang Tio. Ya, sami-sami itu marangkumannya dari teman-teman semua dirangkum gitu ke pertanyaan Teo ya. Bagus pertanyaan Teo ya, hatur nuhun Teo ya. Mangga Teh Tia dilanjut. Ada yang lain nggak gitu? Pertanyaan yang lain? Mau nanya. Nah, Teh Tia boleh sok. Yang poin gaslighting itu. Iya. Kan itu poin pertamanya tuh sering minta maaf. Sebenarnya poin 4 ini tuh kadang aku lakuin gitu karena sering banget dapet gaslighting dari teman-teman yang udah lama gitu. Nah, gimana sih caranya supaya kita tuh pede lagi gitu kan Nika? Kayak aku tahu kalau misalnya aku minta maaf terus tuh mereka juga pasti bakalan bosen kan. Tapi aku mikir lagi kalau aku nggak minta maaf, nanti kan mikirnya kayak, kok nggak ada basa-basinya kayak gitu. Makanya gimana sih caranya gitu, biar kita tuh nggak mikirin itu. Ngerti nggak? Iya, ngerti. Oke, jadi kan Teh tadi yang keempat ya, jadi lebih tertutup gitu Teh? Ya pokoknya 4 poin itu tuh sebenarnya ada di diri aku gitu. Oh, nah ini tuh itu gejala-gejalanya kan ya. Nah, jadi kalau di buku ini tuh kita tuh harus berpikir positif. Terus di sini tuh kita tuh harus kita nggak boleh bersikap pasrah gitu loh Teh. Kita tuh nggak boleh bersikap pasrah dan terus kita nggak boleh terpengaruh sama pikiran-pikiran negatif gitu. Jadi kita harus positive thinking gitu dan bodo amat gitu loh Teh. Jadi kayak di buku ini tuh menjelaskan kalau kita tuh harus bodo amat karena kalau misalnya kita memikirkan, ini kan termasuk memikirkan orang lain gitu, nggak percaya sama diri sendiri gitu kan. Nah, ini tuh juga nggak baik gitu loh Teh buat diri kita sendiri gitu. Ya, betul. Gitu. Jadi caranya adalah harus selalu berpikir positif gitu loh. Seperti itu. Jadi kan di sini kan dibilang sangat sering minta maaf karena kita ngerasa itu tuh tanggung jawab kita gitu kan. Nah, padahal di satu sisi tuh ya itu mah urusan masing-masing gitu loh, kayak ya udah kan kita nggak bisa dinilai selalu jadi orang baik gitu-gitu. Seperti itu. Apakah ada yang ditambahkan atau kurang mengerti gitu? Ya. Betul Tanika, betul. Ini gaslighting tuh kayak bullying ya, mirip-mirip ya. Iya. Bahasanya mungkin ya. Kalau kita nyinyir lah gitu. Iya, nyinyir. Nah, itu teman-teman ini bagus ya, relevan gitu dengan kehidupan sehari-hari kita. Kadang kan ada orang-orang yang mungkin lagi galau gitu ya. Karena kan mungkin isinya, kalau kata ilmu koko ya, Eko isinya kopi, keluarnya kopi gitu. Kalau orang lagi marah, isinya marah-marah. Itu selalu loh. Coba aja amati. Ya, orang-orang yang dalam hatinya itu
apa ya negatif gitu ya, itu isinya negatif biasanya. Itu pengennya nyinyir gitu ke orang lain tuh. Itu tuh begitu ya. Nah, dalam pelaksanaannya ketika teman-teman mendapatkan bullying lah ya, atau istilah kerennya di buku tadi kan gaslighting gitu ya. Nah, gimana cara menyikapinya? Karena kalau versinya Teh Tia tadi, beliau itu jadi ngerasa minder gitu. Karena betul loh, bullying itu bikin minder loh. Aku ngalamin sendiri gitu. Ya, gitu. Nah, mangga silakan teman-teman, gimana caranya biar nggak minder kena bullying, kena gaslighting gitu. Yuk, bagus loh pertanyaannya. Oh, Teh Ayu, mangga Teh Ayu. Sih ini sebenarnya balik ke pembahasan yang waktu itu pernah dibahas ya. Apa sih yang bisa kita kendalikan sama yang nggak bisa kita kendalikan ya? Dunia luar, dunia dalam gitulah. Nah, kalau misalnya menurut aku sih kayak cabut akarnya dulu kayak gini sih. Kan itu kan gara-gara orang-orang yang bilang kayak gitu ya. Kalau aku milih untuk nggak berkomunikasi sama orang itu, kan itu yang bisa kita lakukan ya. Kalau memilih yang kita bisa, yang memilih circle kita lah gitu, itu yang bisa kita lakukan. Kalau aku sih milih untuk mending berteman sama yang sefrekuensi gitu, atau yang membuat kita nyaman daripada berteman sama orang yang buat kita jadi insecure dan gimana-gimana gitu sih, salah satunya menurut aku. Iya, betul sekali teman-teman. Teh Ayu udah benar-benar buku yang sebelumnya kan sering diulas tentang lingkaran kendali atau dikotomi kendali kalau di stoikisme ya, gitu kan. Nah, ini dilakukan sama Teh Ayu karena kan nyinyir itu kan nggak bisa kita kontrol, benar ya. Tapi kalau misalkan kitanya lagi galau nih ya gitu, nyinyiran orang itu ngefek gitu kayaknya ke kita tuh ya. Benar nggak sih? Kalau iman kita lagi turunnya biasa gitu kan. Jadinya kena dramanya gitu. Kalau bahasa mbah gurunya itu login gitu. Login. Ya, padahal kan kita punya kendali untuk mau login kah atau nggak mau. Itu kita loh. Yes, kalau kita dalam kondisi katakan lagi tinggi ya iman kita itu ya. Jadi gimana Kang? Kita damai ya. Humornya tinggi. Itu biasanya kita lagi tinggi gitu tuh. Nggak mempan yang gitu-gituan tuh. Tapi begitu kita lagi galau, ya masuk. Dan kita drama. Diputar-putar tuh. Aduh kok gitu banget sih. Nah ini nih. Dan caranya salah satunya betul kata Teh Ayu. Yaitu di luar kendali kita. Kita fokus aja ke diri kita sendiri gitu. Kalau memang benar, ya katakan sindirannya itu memang bisa membuat kita berubah gitu ya. Kalau oh iya ya benar juga misalkannya. Ingat ya bukan I don't care tapi I don't mind. Kita ambil hikmahnya, pelajarannya oke deh. Berarti next aku harus lebih baik dari itu. Itu nggak apa-apa kalau gitu mah. Ya. Nah, seringnya memang kita itu nolak gitu. Jadinya berantem sama diri kita sendiri. Benar nggak sih? Aduh, kayaknya gitu deh. Tapi kok gitu ya? Ah, ini drama. Ya. So, ya udah. Satu, beliau yang ngomong itu di luar kendali kita. Kitanya kendali kita sendiri. Ingat, remote-nya ada di kita. Kalau apa ya? Ya, mau diterima, mau login, ya silakan. Drama ini panjang gitu tuh. Nambah-nambah nanti ya kan. Tapi kalau misalnya kita nggak mau login, nggak bisa tuh. Kayak yang sebelumnya yang biasa akan share ya, omongan orang lain, omongan jelek orang lain itu kayak bingkisan. Ya, kalau ada orang ngasih bingkisan ke kita, kitanya nolak, bingkisannya balik ke siapa? Ke orang yang ngasih. Dengan catatan itu, kitanya jangan login, jangan ngambil. Ya, gitu tuh. Kitanya betul kata Teh Ayu, kitanya harus ada perisai gitu tuh. Proteksinya. Kalau bahasa agama perisai itu takwa. Itu perisai dia tuh. Nggak bisa masuk karena kitanya takwa. Kayak gitu ya. Tapi ya fokusnya ke diri sendiri aja, inward, batin ya, karena kebahagiaan sesungguhnya dalam, bukan di luar loh. Serius kan? Wah, menderita kalau nyari kebahagiaan di luar itu. Kita semua pernah merasakannya kok ya, ada di dalam kok. Itu ya. Gimana tadi ya, masih kurang puas? Kalau kurang puas kita coba nyari jawaban lain nih, kayak yo Koko, Fajis dan teman-teman kan ini apa sih kayak terus tadi Tenika kan katanya kalau ada yang nyindir kita boleh buat buat ngasih tahu kalau kita tuh nggak suka sama sindiran mereka. Tapi misalnya tuh mereka kan nyindirnya tuh dalam konteks bercanda. Di saat kita bilang, ih lu kok ngomongnya kayak gitu, terus mereka pasti jawabnya kayak,
lu mah baperan, orang kita bercanda. Nah, yang kayak gitu tuh kayak, iya ya emang kita baperan gitu, padahal kita tuh cuma ngasih tahu gitu kalau kita tuh emang nggak suka, nggak nyaman sama bercandaan mereka kayak gitu. Ya. Nah, betul tadi ya, kalau kata salah satu mbah gitu ya bilang ke Akang tuh, kondisi iman kita yang stabil, yang damai itu keluarnya ketika dibully gitu ya, di gaslighting sama teman-teman tuh keluarnya humor kitanya. Ya, humor, nggak nyikapin, humor tuh nggak login loh teman-teman. Ya misalkan, lu kok gendutannya sekarang, bahagia gitu. Ya enggak? Iya. Jadi kita cari bahasa yang sebisa mungkin ya, kalau versi kan jangan membalas, jangan. Apa bedanya kalau misalnya kita membalas itu kan? Ya, mending kita melucukan diri kita sendiri ya. Ya tadi kalau misalkan kamu gendutan sekarang gitu, iya bahagia gitu. Gimana tuh? Ini mau gajian bentar lagi tapi belum habis misalkan gitu kan? Kan seru bener kan? Balaslah dengan apa yang humor lah kayak gitu ya. Jangan dianggap gitu. Karena akan selalu ada loh orang yang begitu itu ada. Ya. Gitu ya Tetia ya. Udah bagus kok ya. Humor aja kalau versi kamu di humor. Ya, gitu. Oke, nuhun. Ayo teman-teman yang lain. Mau nambahin Bapak Ke? Boleh kok. Boleh. Mau tanya ya dulu. Boleh Koko dulu. Apa? Ini sih apa ya, kalau di tim sales tuh agak sering sih dapat kasus yang kayak gini, sama emak-emak gitu, sama mitra. Jadi kalau kita mah prinsipnya gini aja sih, tugas mereka tuh ya komplain gitu ke kita gitu. Tugas mitra, tugas tim gitu, ya komplain ke kita gitu. Tugas orang lain tuh komplain ke kita. Tugas kita sendiri ya udah fokus memperbaiki diri sendiri aja gitu sih. Jika misalkan ada komplain betul, ya udah berarti evaluasi buat kita, kita perbaiki diri. Kalau misalkan komplain salah, berarti dianya fitnah, ya udah gitu. Nggak usah dipikirin, itu mah kesalahan mereka gitu, dosa-dosa mereka gitu sih. Kalau merasakan dari tim sales sendiri sih kayak gitu, ya udah tugas mereka komplain gitu. Kalau misalkan benar ya evaluasi buat kita perbaiki diri. Kalau misalkan mereka salah ya itu berarti maksudnya mungkin fitnah ya harus minta maaf sebenarnya kayak gitu sih. Ya betul. Mangga Teh Yoyo. Nuhun Pak Koko. Mangga Teh Yoyo. Ya unmute. Mute Teh Yoyo di mute. Iya. Nuhun. Punten Kang Tio boleh ditampilkan lagi yang slide-nya, gaslighting. Siap. Nah ini. Nah, gimana? Ini kan tadi itu yang ditanyainnya tuh gimana biar kita tuh bisa pede lagi gitu ya dari Teh Dia itu. Kalau yang ya terima aja gitu ya buliannya, terima dulu. Terus kita tuh harus yakin kan kita tahu kemampuan diri kita dan kita tuh harus yakin sebagaimana apapun kita tidak berdaya gitu, Allah tuh menitipkan pasti punya kemampuan lebih dari yang lain seperti itu. Tugas kita hanyalah lakukan saja yang terbaik Teh. Apapun itu penilaiannya dari orang lain ya sudah, mungkin itu jadi feedback lagi yang tadi kata Koko. Kita terima dan buat suatu masukan seperti itu. Kalau tidak sesuai, kalaupun sudah melakukan yang terbaik yang kita bisa, tapi ternyata melakukan kesalahan, ya sudah, itu tuh minta maaf karena benar-benar kita itu salah seperti itu. Terus yang tadi benar kata Kang Tio, kadang kita tuh harus meresponnya itu jangan terlalu serius biar nggak terlalu dibawa perasaan baper-baper lagi. Yang tadi bisa dengan humor atau ya bercandaan seperti itu. Jadi tidak terlalu dianggap serius kalau itu memang toksik seperti itu. Itu aja sih Kang. Percaya pada kemampuan diri sendiri bahwa kita juga punya potensi, mungkin tidak sesuai dengan yang diharapkan, tapi kelebihan seperti itu. Ya kalaupun nanti hasilnya belum sesuai, terima saja. Kalaupun melakukan kesalahan, misalnya sih kalau diresponnya tidak terlalu serius gitu ya, nggak terlalu baper, kita tuh bisa
memilih apa yang membuat kita nyaman, tapi tetap berusaha untuk keadaan juga baik seperti itu. Paling gitu aja, Kang. Ya, betul. Hatur nuhun, Teo. Ya, tadi nyambung sedikit ya. Teo bilang, kita tuh harus pede. Kenapa? Karena kita itu unik, teman-teman. Betul. Betul. Di bumi itu ada kurang lebih 8 miliar ya. Ada nggak yang mirip banget sama kita? Satu aja. Coba. Ini kontra dari insecure. Ya. Kan kadang kita mengalami rasa di mana kita itu nggak aman gitu ya. Apalagi ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain yang lebih. Ya. Tapi ketika kita masuk ke dalam, ternyata kita tuh unik karena kita tuh cuma satu-satunya gitu. Nggak ada yang sama. So you wish, be yourself. Benar nggak sih? Iya. Dan jangan bandingkan diri kamu dengan orang lain gitu. Dengan diri kita sendiri. Kamu udah lebih baik belum dari sebelumnya. Itu bahagia tuh. Ya, meskipun ya kalau setannya datang tetap aja ada gitu hilaf gitu ya. Aduh, temennya yang udah punya rumah. Aduh, gitu kan. Anaknya banyak dan istrinya banyak gitu. Iya, ya. Jadi ingat kalau teman-teman merasa insecure, ya salah satu caranya balik lagi bahwa teman-teman tuh unik, cuma satu-satunya, nggak ada yang sama diri teman-teman. Terus ngapain kita harus bandingin sama orang lain, gitu kan? Bandingkanlah dengan diri kita sebelumnya, berkompetisi dengan diri kita sebelumnya. Ya, makanya ada hadis Nabi kan, kalau kita hari ini lebih buruk dari hari kemarin, berarti rugi, gitu kan? Kalau kita hari ini lebih baik, sama gitu dengan hari kemarin biasa aja. Tapi kalau hari ini lebih baik daripada hari yang sebelumnya, kita tuh orang yang untung loh. Kan sesimpel itu, bener. Pikiran kita jangan rumitin. Biasa kamu begitu sih. Ya, itu ya Taya ya. Ya, mangga, ayo. Masih lama nih, tuh 30 menit lagi ya. Tapi kalau misalnya nggak ada yang mau tanya, udah kita batasi sampai 9.15. Ayo. Teman-teman yang lain. Nah, Pak Adis nih. Mangga Pak Adis nih. Seru nih Pak Adis nih biasanya pertanyaannya nih. Pertanyaan. Dia atau Will Smith nggak? Oh, yang nampar itu kemarin ya? Tahu. Pokoknya ada levelnya kalau dia di publik. Ajar aja. Iya. Tapi dia juga dapat ini kan, dapat kayak bukan si Will Smith-nya dapat kayak komentar kayak kritik gitu kan dari warga kayak terlalu dibawa serius kayak gitu. Ya. Sampai nampar si siapa itu namanya ya yang si itunya katanya kayak gitu. Nah, sebenarnya tuh di sini tuh kayak karena ada kata baper tuh jadi semuanya dikira baper gitu. Padahal kita tuh cuman ngasih tahu kalau kita tuh cuman nggak suka aja gitu. Apalagi kalau misalnya kayak mereka tuh ngulang lagi kesalahan yang sama gitu sama kita kayak gitu. Kalau kata aku. Aku mau nambahin. Silakan nih, gara-gara Will Smith nih. Iya, langsung keluar nih. Karena kalau kasus itu tuh nggak semua orang kayak gimana ya, nggak tahu gitu takaran perasaan orang lain tuh kayak apa gitu. Kayak misalkan Rita nih, kan orang lain nggak tahu takaran mental Rita segimana. Rita nggak pernah tahu takaran bercanda orang lain segimana gitu. Jadi balik lagi ke kitanya sih kalau misalkan kayak gitu. Kalau misalkan menurut kita itu membuat kita sakit hati ya ngomong aja, karena menurut kita itu nggak wajar buat dibercandain gitu loh. Kalau Rita sih lebih kayak gitu, lebih ke ngobrol aja langsung ke orangnya kalau misalkan dikatain baper nih ya, karena bercandaan dia nggak masuk ke Rita gitu, bukan karena Ritanya yang baper, karena memang takaran mental orang tuh beda-beda, nggak semua sama gitu loh Tetia. Jadi mending ngobrol aja gitu kalau misalkan kesinggung atau gimana. Bukan karena kita yang baperan, tapi memang takaran baper orang tuh beda-beda gitu, takaran mental orang tuh beda-beda, nggak semua sama gitu. Ada orang berhak sakit hati atas omongan kita gitu. Jadi kita ngobrol aja. Tapi ya balik lagi, cara ngobrol kitanya juga harus masuk ke dianya kayak gimana gitu kalau dari Rita. Ya, betul teman-temannya. Karena kita pun harus tegas. Ya, apalagi yang sering banget ya. Itu kan ada loh. Ya orang-orang yang begitu gitu, yang kayaknya kalau misalkan analoginya gini. Kalau kita ngajarin atau ngasih tahu ya orang ya tentang dalam tanda kutip ignorance gitu ya, ignorance-nya beliau, karena kayaknya mudah banget kebuli gitu ya, bukan hanya ke kita, ke teman-teman yang lain gitu kan. Sama kayak kita ngajarin nikmatnya madu ke lalat gitu. Lalat pasti akan ke tempat sampah.
dan bagi dia itu nikmat. Ini ilmu dari Mbah gitu ya. Karena ada orang-orang yang apa ya, udah susah banget diajarinnya gitu. Ya tadi kayak kita ngajarin Lalet tentang enaknya madu gitu ya. Kalau madu itu kan ya lebah itu bermanfaat gitu kan. Tapi ngajarin Lalet tentang enaknya madu, dia nggak bakal nge. Balik lagi ke tempat sampah, balik lagi ke tempat sampah. Makanya betul kata Rita, kita kadang mungkin harus tegas ya, tapi kalau bisa empat mata gitu kan ya, dan ngobrolnya sambil inilah bikin santai, betul kata Rita gitu ya, supaya bisa masuk gitu bahwa apa yang kamu lakukan tuh kurang baik kayak gitu sih ya. Tapi terlepas dari nanti apakah dia ikut dengan omongan kita atau enggak ya, balik lagi itu nggak bisa kita kontrol. So betul kata Rita ya, dan teman-teman yang lainnya, bahwa yang paling penting adalah kewarasan kitanya. Catat. Ya, kalau kondisi batin kita tenang, damai ya, mau dibully sehebat apapun nggak ngefek, seriusan. Serius teman-teman. Lagi dalam tanda kutip ya, joyful gitu ya. Joyful tuh bukan senang tapi bahagia gitu. Damai, penuh cinta, ulas asih, mau di kayak Rasulullah ya gitu ya. Rasulullah kan pernah dilempar ya, ada dalam cerita gitu kan, oleh salah seorang di Saudi gitu, di Arab dulu gitu kan, pernah dilempar sampai berdarah, dilempar kotoran dan lain-lain, beliau nggak balas. Kenapa? Karena isi beliau cuma cinta, ulas asih. Bahkan ada kan ceritanya ya gitu kan, kalau nggak salah Yahudi ya, yang buta itu kan, yang benci banget sama Rasulullah, pernah dengar ya ceritanya ya kan, ngomong jelek terus tentang Rasulullah. Tapi apa, Rasulullah mendekati beliau ya gitu kan, dan dikasih makan, disuapin tiap hari gitu kan ya. Pas begitu Rasulullah pulang wafat gitu ya, nah beliau itu Rasulullah ngasih tahu ke, kalau nggak salah Abu Bakar ya, sorry kalau misalkan salah nih, pokoknya salah satu sahabatnya, tolong ketika saya udah pulang nanti ada orang Yahudi di sana ya, buta, kasih makan gitu tuh. Nah pas suatu ketika datangnya Abu Bakar itu ngasih makan kan, si orang buta tadi bilang ya, ini kok kayak bukan orang yang biasa saya ngasih makan saya tiap hari, katanya. Iya betul, saya sahabatnya gitu. Terus siapa yang ngasih makan saya tiap hari? Itu Muhammad. Wah, dia nangis langsung. Dan seketika itu langsung masuk Islam. Luar biasa Rasulullah kita tuh, teman-teman. Ya, jadilah seperti itu gitu. Meskipun susah ya, tapi itu loh teladan kita gitu ya. Minimal mirip-mirip gitu ya. Ketika ada yang benci kita, ada yang kurang, kita balasnya dengan cinta gitu. So, ya tadi ya, emang nggak mudah. Tapi itu gitu teladan yang Rasulullah berikan kita. Ya, karena apa? Balik lagi agar apa? Agar kitanya tetap damai, tetap waras kayak gitu tuh. Ya, gitu ya teman-teman ya. Pertanyaan bagus tadi dari Pak Ajis, dijawab sama Rita ya. Atau nuhun Rita, Pak Ajis. Atau ada yang lain lagi? Mangga silakan ditambahkan. Ya masih 9.30 ya. Masih ada waktu. Bagus nih bukunya, teman-teman. Kalau enggak, biasa ya, Akang nanya nih, dapat apa? Ya, supaya bukan nanya konsep. Nah, pasti mau nanya, Teh Lisa izin ke air ini mau. Ya, jadi supaya jangan sampai hanya masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Kalaupun seperti itu ya mangga, itu mah ya. Tapi sayang gitu kalau kata Akang mah ya, harus ada yang kita tangkap dan bisa kita terapkan dalam kehidupan. Itu. Oke, perwakilan dari Teh Winda deh. Teh Winda boleh share ya. Dapat apakah dari presentasi diskusi hari ini ya yang bisa Teh Winda terapkan dalam kehidupan, dan barangkali ada saran masukan dari Teh Winda, silakan. Ya Kang. Jadi kalau Winda misalkan kalau cara nolak orang, Winda pasti bilang dulu kalau yang Winda nggak bisa seperti apa. Terus kebanyakan Winda itu nggak enakan orangnya, jadi Winda itu selalu nurutin apa kata orang, walaupun Winda nggak bisa juga, tetap Winda belajar sebisa mungkin. Kayak misalnya dosen akan nyuruh Winda tentang tolong ya jadi asdos ini karena bapak nggak masuk, walaupun juga Winda nggak bisa, tetap Winda maksain juga Winda belajar
supaya dinilai sama dosen itu baik gitu Pak. Ya, oke, hatur nuhun. Teh Winda itu STJ. STJ itu tipikal orang yang ya persis kayak Teh Yo tadi sampaikan, orang yang kurang enakan gitu. Teh Tia juga sama. Ya, pengennya menyenangkan semua orang, ya. Tapi itu penderitaan, guys. Ya, tak ulang lagi nih ya. Itu penderitaan. Ya, tadi udah panjang lebar dijelasin di awal ya tadi tentang menjaga kewarasan versi kita ya seperti itu ya. Jadi balik lagi, fokus pertama adalah gimana kitanya tetap waras itu. Kalau kitanya waras, enak kalau kita seriusan. Ya, ada yang minta tolong, kalau kitanya waras berlimpah, ya kita ngasih. Tapi kalau kitanya lagi keresan, wah galau itu isinya. Ya, jadi betul tadi apa kata Teh Winda ya. Hatur nuhun, Teh Winda ya. Selanjutnya, dari ini generasi new, generasi old ya. Tadi Teh udah. Teh Lisa mana tadi? Lisa lagi ke toilet ya tadi. Pak Yoko boleh. Pak Yoko deh. Iya sesepuh nih. Pak Yoko, ayo dong. Apa yang didapatkan dan apa petuah apa namanya nasihat bagi kami gitu yang masih muda-muda ini. Yang lain dulu deh. Udah yang lain. Yang lainnya udah. Ya. Oke, tadi yang belum ngomong siapa nih? Teh Lili. Ya, Teh Lili, boleh. Teh Lili. Mangga dapat apa dari diskusi kita hari ini? Kalau aku sih setuju sama yang tadi Kang Tio jelasin. Kita lebih harus lihat dulu nih skala prioritasnya. Apakah dia itu betul-betul urgent membutuhkan bantuan kita atau tidak gitu. Karena aku sendiri termasuk orang yang memang sama kayak Teh Yoyo nggak enakan gitu orangnya. Meskipun soalnya pernah waktu itu aku diminta bantuan untuk diminta bantuan oleh seseorang dan sebenarnya aku tuh nggak bisa ngebantu, tapi ketika ngelihat dia ini benar-benar butuh bantuan kita, ya aku maksain diri aku gitu untuk ngebantu dia gitu, kayak gitu sih Kang. Oke, ya hatur nuhun. Teh Lili. Mangga yang lain ada lagi mau nanya, mau apresiasi, mau sharing boleh ya, masih ada waktu. Mau Teo lagi boleh. Beneran boleh Kang? Boleh dong, boleh. Ayo kita sama-sama ya sharing diskusi. Mangga Teo. Kalau nggak salah di slide itu teknik itu ada contoh yang pasangan yang bikin pesimis dan sebagainya, bisa ditampilkan nggak nih? Oke, dari sini ya Teo. Mana tadi pasangan. Nah ini ya. Ini ya Teo. Nah itu kan katanya berarti kan kita punya apa sih kayak lingkungan gitu ya. Kritik hal-hal yang kita tuh menerima si lingkungan itu malah kita membuat kita lebih rendah diri seperti itu. Jika kamu merasa seolah-olah terhisap ke sumur yang sangat dalam, apabila bersamanya kau harus segera meninggalkannya. Kan berarti itu tuh harus ada ketegasan gitu ya Kang ya. Yang kayak tadi gitu. Teman-teman ada lingkungan seperti itu gitu ya. Jadi kita tuh keluar dari zona yang membuat kita tuh menjadi pesimis, merasa rendah seperti itu. Boleh dong share? Oke, ya, hatur nuhun Teo. Ini bagus loh pertanyaannya teman-temannya. Relevan dengan kehidupan kita sehari-hari. Karena ada tadi orang-orang yang memang ignorance gitu. Ya kalau bahasa apa ya? Kasarnya sorry ya, bodoh gitu. Sorry.
udah dikasih tahu berulang kali tapi tetap gitu. Ya tadi ya kalau kata guru mah bilang, kamu kalau ngajarin orang yang ignorance gitu ya, kayak ngajarin lalat tentang enaknya madu, bro. Ya, dia pasti akan balik ke tempat sampah katanya gitu tuh. Ya, itulah tantangan kita gitu teman-temannya. Tetap kita ikhtiar usaha untuk bisa menyadarkan ya sama-sama gitu menyadarkan. Tapi kalau nggak bisa ya tadi betul kata Teh Yoyo gitu. Ya harus menghindari. Nah, gimana nih menurut teman-teman nih dengan pertanyaan Teh tadi tuh? Ayo, Tenika nih pemateri dulu. Gimana Tenika? Gimana, Kang? Ya. Gimana pertanyaan Teo tadi? Paham ya? Menyimak kira-kira? Iya, menyimak. Asal. Yang tadi kata Teo yang apa? Yang kita harus menghindari dari yang memanipulasi itu kan ya. Yang apa? Yang kita merasa pesimistis gitu, kita harus menghindari itu. Iya, karena itu tuh apa ya? Bikin kita ya makin insecure, makin kita ada di paling bawah gitu, bukannya bikin kita semangat lagi gitu. Jadi kalau menurut Nika sih ya kita harus keluar dari situ, kita cari orang-orang yang bisa membangun kita gitu, bukan yang bikin kita down gitu. Karena kalau misalnya bikin kita down ya kita apa ya? Semakin down gitu, nggak akan berkembang-kembang gitu. Jadi salah satu caranya adalah ya mencari orang-orang yang membuat kita tuh berkembang terus gitu. Gimana ya? Ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kita terus masuk ke dalam itu dan kita nggak akan keluar ya kita nggak akan maju-maju dan kita nggak akan berkembang-kembang gitu. Tuh salah satunya adalah itu kalau menurut Nika ya. Tapi siapa tahu ada yang menambahkan gitu. Ya, nuhun Tenika, betul. Iya. Ya, tadi apa yang disampaikan itu betul. Kok kayaknya. Kok gimana kok? Jadi ingat ini sih analogi kata Rasulullah ya. Kalau misalkan kita berteman dengan tukang pandai besi ya kita bakal ke bau besi gitu. Kalau misalkan kita berteman dengan penjual minyak wangi ya kita bakal ke bawah wangi sih. Jadi ya pinter-pinter kita menjaga lingkungan aja, pengen berteman dengan yang penjual minyak wangi kah atau pandai besi gitu. Karena memang kadang lingkungan juga mempengaruhi kita gitu. Kalau misalkan lingkungan kita negatif ya kemungkinan besar kita juga ikut negatif. Kalau kita juga kuat ya, kalau misalkan kitanya kuat mah insya Allah masih bisa tetap positif sih. Begitu. Wah, beda ya kalau penjelasannya anak buah Agim mah. Santri beda nih nuhun kok. Ya, betul. Ya, oke. Ada lagi teman-teman? Ya, sambil nunggu apresiasi dari yang lain. Jadi gini mungkinnya dianalogikannya ya misal katakanlah saya itu adalah sebuah biji gitu tuh. Walaupun biji yang bisa terbang tuh biji kapok kalau bahasa Jawa, kapas kalau kita ya, tahu kan? Nah, muncul di Tasik gitu kan, tapi ke bawah angin sampai Bandung. Ngeng, mencroklah di tanah Bandung gitu ya, di tanah Cigugur. Nah, di Cigugur tadi untuk tumbuh, Teo kan butuh sumber daya, bener nggak sih? Ya, kayak pencahayaan yang cukup gitu kan. Kemudian air, pupuk dan lain-lain gitu kan. Tapi loh, ya dalam kenyataannya nggak hanya itu yang muncul itu. Biasanya ada gulma gitu. Kalau di biologi itu gulma itu apa ya? Tumbuhan yang rusak kayak gitu. Yang ambil sumber daya di sekitar kitanya. Yang ambil air kita, ya, yang bahkan menutupi pencahayaan kita gitu tuh. Ya, biji lagi tumbuh ditutupin, airnya diambil gitu ya. Zat-zat unsur haranya diambil. Nah, analoginya si gulma itu adalah orang-orang toksik gitu tuh. Yang nyambil sumber daya kita. Dan itu selalu ada loh dalam kehidupan kita itu. Ya. So, kalau pengen si bijinya tumbuh optimal ya, dicukupi gitu, tercukupi sumber daya alamnya ini gitu kan. Kira-kira menurut teman-teman diapain si gulmanya? Menurut saya diapain kira-kira saya? Dibabat habis. Dibabat habis.
Masa Yes. pakai yang Ya, begitu teman-teman, sesederhana itu. Betul, Teo, ya. Ada dua caranya. Bisa si gulmanya dibabat habis, atau kitanya yang pindahkan biji kitanya itu ke tempat lain. Ya, sesederhana itu sih. Ya, tapi dalam pelaksanaan emang nggak mudah, ya, gitu kan. Ketika kita tumbuh dalam lingkungan yang toksik, gitu kan, ya sebisa mungkin kita coba pindah ke lingkungan lain yang lebih mendukung, ya. Kalaupun enggak, ya, biasanya kalau gulma itu akan berkumpul dengan gulma yang lain, ya. Ini sorry, ada suara. Biasanya gulma itu akan berkumpul dengan gulma yang lain. Lama-lama dia akan pindah dengan sendirinya. Biasanya ada yang seperti itu. Ya, karena teman-teman, ya, Akang, Teh Isti, Kang Aji, Koko, Teh Yoyo itu berusaha untuk bisa mencari bibit-bibit terbaik di Paku Payung itu, yang satu frekuensi gitu. Ya, karena kalau kata guru, ya, manusia itu kayak gelombang gitu. Yaitu kalau misalkan ketemu gelombang sama gelombang itu ada yang saling memperkuat atau memperlemah. Ya, dan kita punya potensi itu bisa memperkuat, bisa memperlemah. Ya. Nah, tapi Kang, ya, teman-teman manajer gitu ya, nyari orang-orang memang satu frekuensi supaya apa? Ketika ketemu saling memperkuat gitu tuh. Konstruktif namanya, gelombang konstruktif gitu kalau dalam ilmu fisika. Ada yang jurusan fisika di sini. Jadi saling menguatkan. Ketika satu gelombang dengan gelombang lain bertemu, itu akan membentuk apa? Ada yang tahu nggak? Resonansi. Bareng memperkuat gitu. Jadinya kokoh Paku Payung itu. Nah, tapi memang dalam kenyataannya akan selalu ada, ya, gitu. Jadi ya Kang, ya, teman-teman manajer, Akang sih khususnya gitu ya, ketika merekrut teman-teman tuh nggak selalu mulus gitu, ada aja. Ada dulu pernah kejadian seperti itu ya. Kami coba untuk bisa menyesuaikan beliau gitu ya supaya bisa masuk dengan frekuensi kami. Gitu lagi ya tadi ya, ignorance itu ya, sampai TST pun apa ya, kesel gitu. Ya kamu sama kesel gitu. Kok ada yang begitu gitu. Ada ternyata ya. Tapi kita nggak menyalahkan beliau, mungkin memang tahapan beliau lagi belajar gitu. Ya sama Akang sama Teteh pun Mas belajar gitu ya. Tapi kok ya udah daripada nanti katakan apa namanya mempengaruhi yang lainnya, memperlemah gitu gelombangnya karena beda. Ya akhirnya kita dengan strategi tertentu gitu ya. Ya kalau misalnya gulma tadi memindahkan gulma itu ke tempat lain yang sesuai dan dia tumbuh ya gitu kan. Alhamdulillah beliau udah punya bisnis sendiri gitu kan ya, dan kita emang nggak ada apa rasa ini itu sama sekali nggak ada, hanya menempatkan dia pada tempat yang sesuai supaya tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa namanya bijinya apa itu gitu. Itu ya 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 ternuhun ya. Mangga ada lagi, kalau enggak ya udah kita closing aja ya. 8 menit lagi nih. Ayo. Barangkali ada tambahan lagi nih, Pak Ajis. Barangkali ada tambahan, Pak Ajis. Belum ada, Pak. Ya. Oke. Tadi ya kayaknya mau ada tambahan nih dari apa co-host ya sekaligus penutup. Mangga silakan Tetia. Rangkumannya gimana? Atau cerita berdasarkan pengalaman Tetia sendiri. Apa yang Tetia dapat dari diskusi ini itu boleh di-share. Sekaligus ditutup ya. Enggak, Tetia. Ya, yang aku dapetin tuh kayak apa ya? Ternyata iya sih memang kalau misalnya kita bikin bahagia terus orang lain, kapan kita bikin diri kita sendiri bahagia gitu. Tapi Cynthia juga lagi belajar sih buat nggak terus overthinking tentang harus membahagiakan orang lain kayak gitu. Udah ya, kita mau tutup aja bedah buku kali ini. Terima kasih Tenika sudah mempresentasikannya dengan baik. Makasih juga buat teman-teman yang lain udah bertanya sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman yang lain juga. Kita tutup dengan alhamdulillah ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih applause ya teman-teman buat Teh Tia sama Tenika. Ternuhun.